Halo, perkenalkan nama saya Stefani dengan nomor induk mahasiswa 2502010104446 dari kelas MJ212. Dalam vlog kali ini, saya akan membahas topik estetika humanisme dalam anger management atau bagaimana kita memahami dan mengelola kemarahan dari sudut pandang psikologi humanistik. Yuk, langsung kita mulai. Halo semuanya, pernah gak sih dalam satu hari kalian merasa kesel banget? Pasti pernah kan? Hampir semua orang pernah merasakannya. Entah itu karena kita merasa gak diperlakukan adil, atau kecewa, atau bahkan menghadapi situasi yang benar-benar di luar kendali kita. Nah, sayangnya seringkali kita merespon rasa marah ini dengan cara yang kurang tepat. Ada yang suka mendam sampai numpuk banget, atau justru meledak-ledak dan meluapkan secara berlebihan, sampai merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Padahal, teman-teman, marah itu bukan emosi yang harus kita hindari atau ditakuti. Marah adalah emosi yang perlu kita pahami dan dikelola dengan bijak. Disinilah pendekatan psikologi humanistik menjadi sangat relevan. Pendekatan ini menekankan betapa pentingnya penerimaan diri. Ini adalah dasar kita untuk mengelola emosi secara sehat. Jadi kuncinya adalah menerima perasaannya, bukan sekedar menahan atau menyembunyikannya. Jadi di vlog ini kita akan bahas bagaimana cara praktisnya menerapkan konsep ini dalam keseharian. Stay tune ya. Sebelum masuk ke pembahasan marah, kita perlu memahami dulu apa itu emosi secara umum. Emosi itu sebenarnya adalah respons menyeluruh dari pikiran dan tubuh kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita atau bahkan terhadap pikiran kita sendiri. Emosi inilah yang membuat kita merasakan suatu di dalam hati, membuat tubuh kita bereaksi dan pada akhirnya memengaruhi tindakan yang kita ambil. Nah, banyak orang keliru menganggap bahwa emosi itu pasti identik dengan marah. Padahal marah hanyalah salah satu dari sekian banyak jenis emosi yang kita miliki. Dan topik yang akan kita bahas lebih dalam kali ini adalah tentang marah. Jadi, apa sebenarnya marah itu? Marah adalah respon emosional dan fisik yang alami. Muncul saat seseorang merasa terancam, terganggu, atau diperlakukan tidak adil. Marah itu sendiri sebenarnya wajar dan manusiawi. Yang membedakan adalah cara kita meresponnya. Dampak dari kemarahan itu ditentukan oleh bagaimana kita mengekspresikan dan mengelolanya. Dan proses inilah yang biasa kita sebut sebagai anger management. Lalu, apa saja yang bisa memicu kemarahan? Penyebabnya bisa berasal dari faktor eksternal maupun internal. Dari faktor eksternal, misalnya karena macet di jalan, perlakuan kasar atau tidak adil dari orang lain, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau masalah komunikasi dengan orang sekitar. Sedangkan dari faktor internal, marah ini bisa dipicu oleh rasa lelah, kecemasan, stres yang menumpuk, atau bahkan luka masa lalu yang belum selesai. Apa yang terjadi pada tubuh saat kita marah? Marah itu bukan cuma soal perasaan, tapi juga memengaruhi tubuh kita secara fisik. Ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, di otak. Bagian yang disebut amigdala mengambil alih, sehingga logika kita menurun dan reaksi kita menjadi impulsif. Kedua, jantung dan darah. Detak jantung jadi lebih cepat, tekanan darah naik, dan wajah terasa panas. Ketiga, otot rahang. Mengepal, tangan menggenggam, dan otot di leher maupun bahu jadi tegang. Keempat, pernafasan. Nafas menjadi lebih pendek dan lebih cepat. Dan kelima, sistem pencernaan justru lebih melambat saat kita marah. Jadi bisa kita lihat marah itu memengaruhi hampir seluruh sistem tubuh kita sekaligus. Mengapa kita butuh anger management? Dari penjelasan tadi kita bisa lihat kenapa mengelola marah itu penting. Nah, di slide berikutnya saya akan jelaskan lebih rinci alasannya. Alasan kita butuhnya anger management, setidaknya ada 5 alasan kenapa kita butuh anger management. Pertama, supaya kita tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Kedua, supaya kita tetap bisa berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Ketiga, supaya hubungan kita dengan orang lain tetap sehat. Keempat, supaya tubuh kita tetap sehat karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, marah yang tidak terkelola berdampak buruk secara fisik. Dan kelima, karena marah itu sendiri sebenarnya boleh dirasakan, hanya saja caranya perlu dipelajari. Nah,
Di bagian ini kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu bagaimana anger management dilihat dari sudut pandang psikologi humanistik. Dalam sudut pandang humanistik, marah bukanlah sesuatu yang harus dilawan atau disembunyikan. Marah adalah bagian yang sah dari menjadi manusia. Yang penting bukan menghilangkan rasa marah itu, melainkan memahami akar penyebabnya dan menyalurkannya dengan cara yang tetap menghargai diri sendiri maupun orang lain. Semua ini dimulai dari hal yang sederhana, mengakui pada diri sendiri bahwa saya sedang marah, tanpa perlu merasa bersalah karenanya. Barulah setelah itu kita bisa memilih respon yang lebih matang. Salah satu konsep penting dalam psikologi humanistik adalah penerimaan tanpa syarat. Artinya seseorang bisa tumbuh secara sehat kalau ia merasa diterima apa adanya termasuk saat sedang marah. Prinsip ini juga berlaku pada diri sendiri. Sebelum kita bisa mengelola marah dengan baik, kita perlu terlebih dahulu mengakui bahwa perasaan itu memang wajar tanpa menghakimi diri sendiri karena merasakannya. Dari penerimaan inilah baru muncul ruang untuk berpikir lebih jernih dan memilih respon yang lebih sehat. Setelah memahami prinsip penerimaan diri, sekarang kita masuk ke langkah-langkah praktis dalam mengelola marah. Ada 4 langkah utama. Langkah pertama, kenali perasaanmu. Sadari bahwa kamu sedang marah dan diterima itu sebagai hal yang wajar. Langkah kedua, ambil jeda. Beri jarak antara dirimu dan situasi yang memicu marah sebelum bereaksi. Langkah ketiga, tenangkan tubuh. Tarik napas perlahan dan dalam. Saat tubuh mulai rileks, pikiran pun jadi lebih mudah dan berpikir jernih. Dan langkah keempat, ungkapkan. Jangan dipendam. Sampaikan apa yang kamu rasakan secara jujur tanpa menyalahkan atau menyerang orang lain. Sebagai kesimpulan, tidak ada yang salah dengan merasa marah. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon perasaan itu dengan kesadaran, bukan dengan reaksi yang impulsif. Dengan memahami dan menerima diri sendiri, kita bisa mengubah kemarahan menjadi ruang untuk bertumbuh, bukan menjadi sumber kerusakan baik untuk diri sendiri maupun untuk hubungan kita dengan orang lain. Perasaanmu itu valid dan caramu meresponnya itulah yang bisa kamu pilih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan ini bisa membantu kita semua untuk lebih memahami diri sendiri, terutama saat sedang marah. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.